Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Saniati dengan nomor NIM 187207005. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas konveksi tahun ajaran 2020. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi ujian tengah semester saya, yaitu komputer dan media pembelajaran, dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Sujana MPD. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi kali ini. Di sini ada pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran sendiri, menurut Gerlet dan Early tahun 1971, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sehingga guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud pengajaran. Media pembelajaran sendiri meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajarannya. Terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide dalam gambar, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Jadi, kesimpulan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa, sehingga proses belajar terjadi dengan baik dan menyenangkan. Lalu, apa saja sih manfaat dari media pembelajaran? Satu, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak tidak nyata menjadi konkret, menjadi nyata di sini. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Lalu yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objeknya. Yang kelima, menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswanya. Lalu yang keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih lama diingat dengan mudah, dapat diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Lalu mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa sangat mudah mengerti. Yang ke-9, mengatasi ruang, waktu, dan inder. Di sini ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsinya media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tentu, kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi, ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi lain pihak ada materi yang harus memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Namun, media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa global, grafik, gambar, dan sebagainya. Jadi, materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh siswa. Jadi, tanpa bantuan media, maka materi yang kita ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Hal ini akan semakin terasa apabila materi ajar tersebut abstrak dan rumit. Lalu yang kedua, fungsi dari media pembelajaran yaitu media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sekarang Anda menelah media sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar terhadap peserta didik. Nah, sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku, perpustakaan, media massa, alam, lingkungan, dan media pendidikan. Dalam hal ini, media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru mempermudah agar tercapainya pemahaman materi yang diajar kepada siswanya, serta dapat memperkaya wawasan kepada peserta didik yang diberikannya. Nah,
Di sini ada fungsi dan peranan media pembelajaran. Menurut Gerlet dan Early, ciri media pendidikan yang layak digunakan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Fiksatif. Di sini yang dimaksud adalah media pembelajaran mempunyai kemampuan untuk merekam, menyimpan, dan melestarikan serta merekonstruksikan suatu peristiwa atau objeknya. Lalu yang kedua ada manipulatif. Manipulatif ini adalah kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswanya dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Lalu yang ketiga ada distributif. Nah, di sini distributif ini contohnya memungkinkan berbagai objek ditransportasi melalui suatu tampilan yang diintegrasikan dengan secara bersamaan objeknya. Dapat menggambarkan kondisi yang sama pada siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama tentang kejadian tersebut. Setelah tadi kita menyimak materi yang saya bawakan di PowerPoint tadi, kesimpulan yang kita ambil dari materi ini adalah dalam suatu proses belajar mengajar ada unsur yang amat penting, yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran. Media lebih menarik, tidak hanya menentukan tidak hanya menonton saja. Siswa tidak hanya diajak untuk berhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar ataupun video. Nah, media pembelajaran yang paling efektif adalah kita menampilkan sebuah ilustri video pada selingan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Sekian dan terima kasih materi yang saya bawakan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.